Wah, keju-kejunya banyak banget ya, Fems. Para pecinta keju pasti seneng banget nih kalau main kesini. Fems, kalau ngomongin tentang olahan susu, keju mungkin menjadi yang paling populer di dunia. Ibarat bahasa universal, kelezatan keju emang mudah diterima lidah di banyak bangsa. Keju yang selama ini lekat dengan menu makanan modern ternyata justru jadi salah satu bahan pangan tertua di dunia. Keju diperkirakan udah ada sejak 7.000 tahun yang lalu, Fems. Keju adalah produk makanan fermentasi yang terbuat dari susu. Beberapa jenis keju bisa semakin lezat kalau udah melewati masa fermentasi atau penyimpanan selama bertahun-tahun. Semakin lama usia keju, udah pasti nih, semakin mahal pula nih harga jualnya. Secara rutin, keju akan dicek dan disikat lapisan permukaannya untuk memastikan kondisi dan tampilan keju terlihat lebih baik lagi. Suhu di dalam ruangan ini juga harus terjaga dengan baik kelembabannya. Biasanya sih diatur pada rata-rata temperatur ruangan sekitar 12 derajat Celcius, Fems. Oh iya, kalau ngeliat tumpukan keju sebanyak ini, pikiran kita mungkin jauh terbang ke luar negeri. Padahal nih, Fems, beragam keju dan bentuk yang ikonik ini nih asli dari Indonesia loh. Yang kerennya lagi nih, Fems, kualitas keju natural ini walaupun lokal tapi produknya diakui dunia internasional. Indonesia mendunia. Ya, alhamdulillah kita sudah penetrasi banyak banget di dalam negeri. Mayoritas masih lari ke Bali, Jakarta, Surabaya dan Bandung ya, masih di kota besar. Untuk luar negeri saat ini kita sudah reguler mengirimkan ke Singapura. Hampir tiap bulan kita ada pengiriman ekspor ke Singapura, kapasitas 100-300 kilo per pengiriman. Beragam keju natural atau keju organik ini, Fems, adalah buah karya dari Mazarat Artisan Cheese di Yogyakarta. Artisan cheese berbeda dengan keju industrial buatan pabrik. Artisan berasal dari bahasa Perancis yang berarti seseorang yang ahli di bidangnya. Artisan juga bermakna membuat suatu produk dengan tangan. Produksi keju di sini, Fems, emang dibuat dengan penuh cinta, semangat, dan komitmen. Maklum deh, dari sepotong keju tersimpan banyak cerita perjuangan tentang kasih sayang orang tua kepada buah hatinya. Kebetulan anak saya yang pertama itu lahir dengan kondisi khusus. Dia menderita kebocoran jantung di 2 titik. Dan berdasarkan komunikasi dengan dokter, lalu saya juga mendapatkan saran dari beberapa pihak, termasuk dari Melis orang tua yang punya anak dengan kasus yang sama dengan anak saya. Kami mulailah saat itu secara skala rumah tangga banget gitu, hanya dengan susu sekitar 4 liter gitu, kami membuat produk fermentasi dari susu. Sama seperti beragam produk sehat hasil dari fermentasi, keju natural organik juga mengandung banyak manfaat bagi tubuh kita, Fems. Selain rutin mengkonsumsi keju buatan sendiri, akhirnya keajaiban pun terjadi, Fems. Nah, seiring berjalannya waktu, kira-kira 1,5 tahun dari anak saya didiagnosa, alhamdulillah anak saya sembuh sempurna tanpa pengobatan sama sekali. Dan saya percaya banget salah satu yang bisa membantu anak saya sembuh waktu itu adalah karena berbagai macam bentuk makanan fermentasi yang kami buat di rumah gitu. Nah, dari yang tadinya produksi 2-3 kali seminggu dengan memanfaatkan 20-40 liter susu sebagai bahan baku, kini produksi keju di sini udah berkembang pesat, Fems. Periode produksinya setiap hari dengan bahan baku susu organik sekitar 1.000 liter. Di sini, Fems, pemilihan bahan baku juga sangat selektif. Susu yang dipakai ini berasal dari sapi petani lokal di kaki Gunung Merapi yang dibiarkan hidup sesuai habitatnya serta diberi pakan alami tanpa konsentrat atau zat adiktif kimiawi. Untuk itulah maka disebut keju natural alias keju organik. Dari 1.000 liter bahan baku susu biasa dibagi dalam 2 sesi produksi. Susu sapi perahan pagi akan langsung diolah di pagi hari, sementara susu sapi perahan sore diolah pada sore hari saat itu juga, Fems. Biasanya sih dari susu berubah menjadi padatan keju akan menyusut separuhnya. Masuk dalam kategori pembuatan keju artisan atau tradisional. Di sini, Fems, sekitar 23 jenis keju telah diproduksi. 9 jenis diantaranya menjadi best seller dengan harus dijaga ketersediaannya di pasaran. Kerennya lagi nih, Fems, pemilik Mazarat Artisan Cheese Yogyakarta ini ternyata udah mempelajari seluk-beluk pembuatan keju natural di Putaruru, Selandia Baru, dan Auvergne di Prancis. Udah memegang sertifikat cheesemaker juga nih dari negeri Kanada. Wah, keren ya! Dari Jogja, keju Mazarat udah mendunia. Mantap!